Nah, kembali lagi kita dengan hosan. Hosan. Dan kita ditemani sama CO host. Apa sih? CO host. Nenek sini. Hey. Cepat sini. Oke, cepat sini. Oh, topi. Ambil. Oh, karena topinya asisten hostnya nggak ada, dia ambil topi. Itu ambil topi. Oke. Ambil topi. Oh, itu ada topi cantiknya Pupi. Dan hari ini kita akan kedatangan bintang tamu. Ya, itu yang dibilang-bilang katanya bintang tamunya seorang diva. Nah, dia adalah seorang diva dangdut katanya. Diva dangdut. Saya dipanggil-panggilkan yang suaranya melengking. Ya, gitu. Yang suara-suaranya melengking. Ya, gitu. Kalau dia nyanyi itu bukan dia yang tarik napas, kita yang tarik napas. Ya. Kita panggilkan Evi Masambo. Enggak spesial rasanya dipanggil sama dia. Oh, ya udahlah. Enggak. Kamu. Sini. Bentar. Ini ceritanya Anda jadi apa di sini? Jadi host dadakan ya? Jadi host dadakan. Entar dulu, ini ceritanya. Kamu nggak mau nanya? Kenapa hari ini aku pakai topi? Emang ada temanya? Nggak ada juga sih, cuman lu biar nanya aja. Biar lucu. Oh iya. Kenapa Ibu? Kenapa topinya berwarna? Topinya. Kenapa datang kemari pakai topi? Atau ada temanya atau gimana? Enggak. Biar aku undang nggak pakai topi loh. Iya, saya tahu. Kan di luar cuaca lagi berderik-berik. Ini malam loh, malam. Oh, ini malam ya? Iya, biar kelihatan aja mukanya. Oh iya. Biar kelihatan aja, dengerin ya. Biar kelihatan aja gitu loh. Karena kan kalau malam kan di luar pasti otomatis muka saya nggak kelihatan. Nah, kalau pakai topi kan kelihatan, topinya doang yang kelihatan. Bikin setan. Jalanan aman tadi? Oh iya. Nggak ada macet atau apa? Lumayan. Dari Jakarta mana tadi, Bu? Oh, saya Jakarta mana-mana aja. Jakarta mana? Di sini nggak ada Jakarta mana-mana. Kan terserah saya yang jawab. Kan Anda sebagai host kan yang jawab saya artisnya. Jadi terserah saya sekarepnya saya. Oke. Jadi ini kegiatan... gimana sih ceritanya? Kan nanya. Ya. Jadi gini ya guys ya, kayaknya ini bapak suami bakalan menginterogasi istrinya sendiri. Ya nggak apa-apa, kapan lagi gitu loh. Kan biasanya kan kita yang diinterogasi sama host-host di televisi. Nah sekarang dia yang ngeinterogasi Evi Masamba. Memang tolong anak saya asisten host. Ya. Co-host. Ya. Jadi kamu mau ngomong? Mau nanya nggak? Jadi seorang Evi Masamba ini terkenal dengan suara melengking, terkenal dengan suara yang tinggi, setinggi pohon kelapa, setinggi langit lah ya. Suaranya ini tidak ada yang bisa menandingi. Salah itu sayang. Masih ada yang bisa tanding. Itu kata Google. Oh, kata Mama Google. Nggak tahu Google-nya bohong apa enggak. Nah, sekarang kayaknya kita coba. Itu nggak bohong. Nah, sekarang kita coba suara melesep bagaimana sih melengkingnya. Penerus saya. Meme. Asik. Oh ya, penerus saya tolong wakilin. Kan kamu, penerus saya. Tolong wakilin. Mamamu sekarang lagi tahan-tahan suara karena lagi hamil. Begini Pak, saya tidak bisa. Bagaimana caranya kamu atur saya yang saya tahu Anda hostnya, tapi begini Pak, saya kan bisa menolak, saya punya alasan. Jadi mohon maaf untuk saat ini saya tidak bisa mengeluarkan suara. Hari ini bintang tamu kita tidak bisa kooperatif, biar disuruh-suruh begini tidak bisa. Emang nggak ditanya sama tim kreatif? Itu memang itu Arif itu tidak kasih tahu, memang itu artisnya. Coba dong suaranya yang khas melengking tingginya. Kedengaran nggak? Wow, ternyata bagus ya. Kedengaran nggak? Ternyata bagus. Memang kedengaran nggak ibu nyanyi? Bagus tuh. Ngundang ini tuh penasaran dengan suara emasnya. Iya, kita penasaran. Semua itu penonton penasaran katanya. Mbak Google apa sih?
Ganggu juga ini. Ini tolong Pak Mbak asisten. Google, asisten CEO ya sini sih. Makanya asisten CEO di sini aja, nanya-nanya ya. Di sini Ya, aja ya. pakai topinya, Nah, pakai asisten. topi. Jangan kemana-mana. Batal konten kalau kayak gini. Aku coba nyanyi lagu single saya yang terbaru ya. Yang tinggi-tinggi dong. Jangan yang tinggi-tinggi, Pak. yang lagu barat tuh. Jangan. Saya tidak bisa lagi hamil soalnya. Ngap-ngapan. Untuk ini untuk penonton lah, penonton. Semua penonton. Ini kayaknya Bapak Arif ini aja berantem ini yang Nggak, undang. karena ini permintaan penonton. Bukan permintaan penonton, permintaan Anda. Ya kan konsepnya seperti itu. Anda kan seorang penyanyi. Kita mau ulik Anda ini di basic kamu karena suaramu itu. Begini Bapak Arif, orang sudah bosan dengar suara saya. Enggak, yang ini kan suara yang paling tinggi. Di mana tahta yang paling suara kamu yang paling tinggi. Dari level bawah, level rendah. Oke. Coba. Coba. Level rendah dulu. Mana sih rendah? Saya nggak jujur ya, aku tuh nggak bisa nyanyi. Mei, bisa nggak sih nggak ganggu dulu Bapak, Ibu? Dibuat ini. And I will love you. Will love you. Kurang satu, naik satu lagi. Naik satu lagi. Oke, naik satu lagi. Ini ya kalau punya suami sekaligus yang wawancarain tuh soalnya yang Cepat lah. lu diem dulu. Ya. Dia Apakah dia kan dia ini adalah Dulu. juara Sabar. dan apa? dinyalain sama dia. Juara satu dangdut the Academy ya. Pak, ini gimana Pak? Tolong asisten Anda. Anda jadi asisten kenapa jadi runyam sih? Ini apa? Nah ini bapaknya nyakitin, emaknya niupin. Oke, coba. Oke, nah ini yang tadi level pertama, ini level kedua. Oke. Ya. Tapi jujur ya, aku tuh senang karena ada yang gangguin, jadi nggak jadi gue nyanyi. Anda itu Anda kelewatan gimmick, Bos. Mati. Iya, kamu kelewatan gimmick. Bagaimana sih kamu nggak di briefing sama kreatif? Hah? Mati mi. Apa mati mi? Kamu nggak di briefing sama ini? Mati mi HP-nya nah. Hah? Oke, guys. Kita itu yang tadi nyanyi lagu. belum. Apa sih? Yang tadi itu level pertama. Nah, sekarang level kedua. Ayo. Bagaimana? Endang. Berasa ini ya level endang. Siapa? Endang. Apa berasa ini ya level pedes? Ya, beda, nggak apa-apa. Pedes Suara satu. kamu kan itu level pedes. Jadi pedes 1, pedes 2, pedes 3. Nah, aku minta cuma sampai level 5 doang. Duit. Oke, coba. Ayolah. And I will always love you. Will always love you. Ya, satu kali, naik lagi, 1. Cepat. Ya, ada 3 ya. Ah. 3 ya. Cepat. Lebih. Lu jangan bacot. Oke. Jatuh sudah handphoneku. Ini bintang tamu ini juga ya. Gesrek. Cepat. Oke. Di mana tadi tuh Endai? Endang. Lebih tinggi lagi. Nggak nyampe kalau level 5 sudah itu kalau begitu. Enggak apa-apa, hantam aja. Endang. Ya. Endai, ya Endai. Nah, coba. Lu jangan nyanyi, Nah. nggak boleh. And I will always love you. Ya, naik lagi. Ini harusnya ngerjain. Naik lagi.
Ini permintaan biar Bukan permintaan Enggak, gini. Anda. Biar semua penontonnya Evi Mas Samba Mas itu Sambi. bisa melihat, oh ternyata masih suaranya Evi Mas Samba itu masih normal. Evi Mas Samba itu jeng jeng. Ah udah. And I will always love you. Yeah. Will always love you. Oke, nice, tepuk tangan. Masih mau naik? Oh sudah. Oh sudah. Sudah. Iya. Sudah sanggup. Kentara dari raut mukanya itu sudah merah-merah, pucat. Mana ada? Bukan masalah nggak bisa lagi naik. Soalnya posisinya takutnya saya ngeden anaknya keluar. Oh gitu ya. Oh iya. Oke. Oke. Ya, silakan. Seorang Evi Mas Samba. Dia adalah seorang juara 1 di salah satu stasiun TV, yaitu acara The Academy, ya gitu kan? Iya, itu nih. Kamu juara berapa sih dulu itu? Katanya lu nonton. Iya, Gimana maksudnya katanya kamu juara. Entar dulu, aku mau nanya balik sama Anda. Dulu sebelum Anda kenal saya, sebelum Anda menikah dengan saya, Anda pernah nonton nggak Evi Mas Samba? Nggak pernah nonton dandut sih sebenarnya. Saya itu cuma nonton pop gitu. Kayak Noah gitu. Noah gitu. Dan band-band yang lain, Republik, The Bagindas. Enggak bohong, ini gue buka dikit ya. Tunggu dulu. Nah, ini yang pertanyaannya aku belum selesai nanya. Kamu udah gimana sih kamu? Kamu yang jadi host, udah gantian. Kamu di sini jadi host. Itu aja duduk di sini aja, duduk gue di sini. Ya terus lanjut. Nah, kamu dulu sih juara berapa sih di itu? Karena kan juara kan ada juara 1, juara 2, juara 3. Nah, kamu itu juara berapa gitu? Berapa juara 1? Juara 1. Oh iya, nggak juara 1 ya? Juara 1 nggak sih? Lagi, enggak, maksudnya jangan sampai saya ini salah gitu. Pak, enggak salah Pak. Oh, enggak salah ya? Sudah menikah berapa tahun dengan Evi Mas Samba? Enggak. Kamu nggak di briefing sama kreatif apa nih kreatif ini? Pak kreatif ya, maaf. Jadi seperti itu. Berarti ya benar ya, dia itu juara 1 di akademi ya. Oke lah. Berapa tahun yang silam? Udah berapa tahun sekarang jadi artis, Bu? Hitung kisah yang dari 2015. Nah, inilah kadang-kadang tuh dapat bintang tamu yang kayak gini yang ngeselin, ya kan? Iya. Aku nanya ditanya balik, dihitung sendiri. Maaf Pak, bintang tamu baru saya juga yang ada wawancara. Enggak. Nanti besok-besok banyak bintang tamu ya kata. Ya, jadi hitung aja tuh 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, udah 8 tahun. Nah, udah 8 tahun. Nah, 8 tahun itu lika-likunya jadi penyanyi dangdut atau lika-likunya sebagai ertong ya. Orang-orang ini bilang ertong atau dibilang artis ya. Iya, lanjut. Nah, itu lika-likunya apa sih? Adakah ada saya nggak ada. Sedihnya apa, senangnya apa gitu. Nah, ini jujur ya. Ini pertama kali saya ngomong di channel YouTube Evi sendiri. Nah, kebetulan dia yang wawancarain aku. Karena kalau di tempat yang lain aku tuh jarang banget mengklarifikasi susahnya aku seperti apa di Jakarta. Jadi artis itu seperti apa. Jadi awal-awal dulu pas udah selesai kompetisi, udah juara tuh yang udah juara 1 itu. Yang panggil sayang dong. Oh iya, begini Pak Arif. Iya. Ya. Jangan bilang itu. Bilang aja abang itu atau mas abang, gitu. abang. Mas ganteng, mas ganteng gitu. Nah. Jadi pas habis juara itu, abang gimana? Abang ganteng. Abang ganteng. Abang ganteng. Ya. Stop. Terus pas udah juara itu kan banyak banget nih kubu yang sebelah ini tuh nggak nerima kalau aku tuh juara pada waktu itu. Jadi pada nyerbu di YouTube lah, nyerbu Instagram aku, ngatain aku tuh bener-bener. Itu siapa sih? Tetangga kita. Adalah yang okay. Adalah intinya adalah waktu itu namanya juga kompetisi ya guys. Ya. Karena kan setahu aku tuh katanya kalau kompetisi itu banyak
taruhan. Jadi ada beberapa masyarakat itu taruhan. Oh, ini kalau menang ya, kayak kamu bayar aku. Oh, apa? gitu, sewa-sewa. Oke. Nah, Jadi pada zamanmu itu dijadiin kompetisimu itu dijadiin taruhan ya, iya, sama mereka-mereka ya. Adalah beberapa. Ada ya, oke. aku dengar gitu loh. Oke. Nah, terus pas aku juara itu banyak banget yang nggak terima, sampai ngata-ngatain MV, banyak banget. Terus aku sampai minta pulang. Aku nelpon Oh, minta pulang ya? Iya, aku minta keluarga. Mental di situ, tapi di situ mental belum jadi, masih mental kerupuk ya. Oke. Kerupuk namanya kerupuk ya, rapuh tuh, abis maksudnya hancur kan ya, kayak gitu waktu itu mentalnya Evi. Jadi pas aku udah minta pulang, banyak keluarga yang ngomong, banyak teman-teman artis senior juga yang kasih wejangan, bilang banyak loh di luar sana yang pengen posisinya Evi sekarang, yang pengen jadi seorang juara. Jadi public figure, artis pada waktu itu, karena kan dulu banyak yang nggak nerima, oh emang lu artis, katanya banyak yang ngatain gitu kan. Tapi aku udahlah, namanya kita dulu masih labil banget. Masih belum ini ya, apalagi di kota gede ya, di kota besar. Orang pertama kali nginjekin kaki di Jakarta. Yang istilahnya aku aja di Makassar itu pertama kali nginjekin kaki di Makassar pas kompetisi. Yang itu kan, yang apa namanya? Saya juga pernah dengar pernah sedikit sekilas lihat video kamu itu, katanya nggak tahu pakai heels gitu. Iya. Di kampung bisa pakai heels, tapi kan cuma di nggak setinggi ya. Iya, tingginya paling 1 meter ya kalau di kampung ya. 1 meter udah tinggi banget, Pak. 1 minggu gini kayak gini. Ya, lu jangan terlalu menghayal. Oh iya. Nggak jadi artis saya kan. Ya, kan? Jadi selama habis kompetisi itu ada nggak sih yang merasa setelah keluar dari kompetisi terus itu dinaungi oleh manajemen atau ya, bagaimana? Pastinya kan ada manajemen, ada yang menaungi. Jadi habis dari kompetisi itu kita ada manajemen, manajemen itu. Jadi selama hampir berapa ya, 3 tahun kalau nggak salah, 3 tahun apa? Itu pas keluar dari manajemen diurusin nggak sih? Maksudnya mereka kayak misalnya nih, kamu kan ditahu tuh dari kampung tuh datang di Jakarta belum ada keluarga, belum apa, itu manajemen ini nggak sih? Manajemen ngasih ini nggak sih? Ngasih kamu di sini aja, dia nyiapin tempat atau apa gitu? Enggak lah. Oh enggak ya? Itu kan punya. Berarti kamu memang dari dulu itu memang mandiri ya? Jadi pas habis selesai kompetisi, itu kan kita masih tinggal di apartemen. Masih tinggal iklan lagi. Masih pas selesai kompetisi juara 1 tuh, kita kan disatuin tuh juara 1, 2 di apartemen. Jadi pas udah selesai kompetisi tuh harus keluar dari situ, nggak boleh tinggal lagi di apartemen. Oh, di apartemen. Jadi itu benar-benar cari tempat tinggal sendiri. Bahkan nyari tempat tinggal. Akhirnya aku nginep dulu. Ada Evi punya tante di Bekasi, namanya punya Gilang, itu Evi tinggal di situ dulu. Itu berapa tahun tuh tinggal situ? Berapa lama? Ada berapa minggu doang. Oh, gitu oke. Kan. Jadi aku titip barang-barang aku di sana, hadiah-hadiah yang dikasih sama fans waktu itu kan. Udah titip sambil nyari kos-kosan, akhirnya dapet kos-kosan. Di area mana tuh, area mana? Jakarta Barat juga ya. Di deket tempat Evi tampil kerja. Nah, di situ dengan jujur waktu itu aku kekurangan duit. Jadi ekspektasinya karena karena gini, ekspektasinya orang di kampus iya. Evi Mas Sambo udah banyak duit. Udah banyak duit, juara 1, udah dapat ini. Padahal proses hadiah itu tuh lumayan lama loh, hampir setahun apa berapa ya, maksudnya lama banget aku dapetin mobilnya. Hadiahnya kan waktu itu ada mobil sama uang tunai 150 juta, tapi kan potong pajak jadi udah nggak 150 juta, sekitar 130-an ya. Karena kan belum lagi, ya anggaplah aku terima 100 juta karena ngurusin pajak-pajaknya mobil hadiah ini. Karena kan bukan dari pihak yang, maksudnya urus platnya ya, karena masalahnya mobil doang gitu. Karena awalnya yang saya dengar cerita, karena
KTP kamu itu dulu Sulawesi. Sulawesi. Jadi untuk ngurus mobil itu masih agak ribet ya. Iya juga, maksudnya emang bener-bener waktu itu mobil langsung dikasih ke kita. Tapi enggak gini, kan untuk ngurus ke BPKB, STNK semua itu harus pakai nama kamu. Nah, Iya. sedangkan mobilnya itu ada di Jakarta. Nah, sedangkan KTP. harus KTP-nya kamu KTP Sulawesi. Tapi Berarti enggak. mobil itu harus kembali ke Sulawesi Iya, toh. ke Sulawesi, tapi Tapi ya itulah mobilnya ribet. udah kita cuman dikasih mobil, masalah ngurus pajak apa Oh, diserahin sama mereka. Oke. kita sendiri yang Oh, ngurusin. berarti kamu yang Mereka ngurusin sendiri. cuma ngasih mobil doang dan Oh. potong pajak ngasih mobil ini. Oke. Potong pajak Oke, lah. pajaknya si uang ini gitu loh. Oke. Jadi totalnya mungkin anggaplah aku dari situ cuman nggak ya 100 jutaan lah karena Ya. ngurusin platnya apa segala macam itu. Berarti dulu waktu juara 1 itu dapat mobil sama uang anggaplah 150 juta lah ya. Oke. Iya, segitu. Nah. Anggaplah segitu. Nah, untuk biaya hidup, cari kos-kosan. Nah, sedangkan- Kos-kosannya jadi- sebulan dulu jadi- berapa? Lumayan 1 komaan lebih lah. 1 komaan. Itu Itu dulu waktu masih awal-awal ya, masih bingung nyari ini. Nah, habis itu orang kan pikirnya, udah ada duitnya tuh si Evi udah banyak ini bla 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 segala macam. Jadi banyak ada beberapa oknum yang memanfaatkan keadaan itu, ada yang bilang inilah itulah, ya banyak lah gitu loh. Maksudnya kayak meminta balas budi lah segala macam. Gitu ya. Banyak banget pada Ada waktu juga ya. itu kan. Jadi banyak orang yang berpikiran si Evi, padahal mereka tidak tahu, ya Allah, aku awal-awal pas juara itu 1 tahun awal tinggal di selesai kompetisi itu benar-benar menderita. Aku pernah makan nasi sama garam doang. Wow. Nggak punya duit karena uang hadiah itu kan belum turun. Oh, Itu masih oke, lama oke. banget ya. Jadi- Terus uang off air ya, setahu Evi kan dulu off air itu bayarannya Evi dulu itu cuman 35, paling Iya, rendah gitu. itu 20 juta. Nah, dapatnya kan berapa? Potongan 30% dari manajemen ya. belum Oke. akomodasi, belum apa segala macam. Jadi aku dapat berapa? Belum lagi biaya hidup. Baju, kostum semua aku tanggung sendiri, akomodasi aku tanggung sendiri. Berarti Bayangkan aja. proses ya. Jadi teman-teman, jadi guys, untuk proses jadi artis itu Nggak sebenarnya nggak instan. Tetapi bagaimana cara kita itu sebagai jadi artis itu berproses juga. Iya. Sebagaimana kita layaknya pekerja biasa ya. Cuman artis itu ada legalitas bahwa artis itu Ada yang menaungi. ya ada naungi manajemen, dan artis itu memang sudah prioritas lah ibaratnya ya. Iya. Udah terkenal Ini kan gitu-gitu. Maksudnya mengklarifikasinya itu kan karena banyak yang mikir, kenapa sih harus, karena banyak yang dulu tuh ngomong, kok kamu nggak perpanjang bla bla bla. Udah nggak apa-apa, aku ini nyari maksudnya aku keliling dulu deh, kalaupun nanti udah nggak jadi artis ya berarti mungkin rezekinya udah sampai di situ. Ternyata Oke. alhamdulillah aku masih bertahan sampai sekarang. Bertahan. Karena satu prinsip yang aku pegang dari pertama ke Jakarta sampai sekarang itu adalah jujur. Kejujuran ya, itu sih memang penting. Dan Itu sih memang penting. attitude itu paling penting Nah, banget. kejujuran, attitude ya situ. Karena memang kita itu kalau orang-orang Sulawesi itu memang diajarkan, orang bilang di sana itu orang tandre siri ya. Siri. Nah, itu memang orang-orang Bugis itu diajarkan bahwa lebih lebih mengutamakan malu kita, rasa malu gitu. Dan kepercayaan sebenarnya kalau untuk pekerjaan itu saya juga secara pribadi ya. Saya juga secara pribadi ditanya orang tua, satu, ketika kamu merantau di negeri orang atau di tempat orang atau di daerah orang, itu satu yang kamu pegang kalau untuk kerja, kepercayaan. Karena kenapa? Karena kepercayaan itu tidak bisa dibeli dengan uang sebenarnya. Iya kah? Iya, seperti itu Kayak gitu. teman-teman. Jadi perjalanannya Evi jadi artis itu tidak seinstan apa yang kalian pikirkan, tetapi masih berproses sampai sekarang ya. Iya. Bagaimana caranya mempertahankan, bagaimana caranya menjaga, bagaimana caranya bisa mengatur strategi. Kita ini ibarat Evi sekarang ini juga dia bagian sepak bola ya. Bagaimana di mana harus jemput bola, di mana harus begini ya. Dan aku juga
ngasih tahu juga nih buat semua navigasi dimanapun berada. Mungkin dulu ya, pas dulu udah beberapa kali, maksudnya udah pernah pindah manajemen ini, jadi banyak kan yang nyuruh kok nggak ngeluarin single, kenapa nggak ini, kenapa nggak bla bla lah, maka mereka suruh aku berkarya. Aku tuh jujur pengen berkarya, tetapi ada kendala yang benar-benar Evi tuh nggak bisa melangkah sama sekali. Jadi setiap pengen melakukan sesuatu hal, mau berkarya itu kayak terbatas banget gitu loh. Banyak hal yang apa ya, yang nggak bisa buat Evi itu berkarya. Gitu. Dan memang karena memang di aturan-aturannya di Indonesia sekarang, apalagi lagi digital modern ini, banyak aturan-aturannya ya. Ada misalnya ada perlindungan hak cipta gitu-gitu. Jadi banyak. Jadi mungkin takut untuk nge-cover ya gitu ya. Kita juga maksudnya bukan hanya nge-cover lagu aja sih. Ngambil lagu gitu-gitu. Itu gimana sih? Kayak apa ya, kayak mengeluarkan ngeluarin single sendiri gitu loh. Karena kan harus ada ini ya, harus ada agregatornya, harus ada apa namanya, publishing gitu-gitu ya. Oke. Banyak kita juga harus ngeluarin budget yang banyak karena membuat video klip itu tidak gampang. Kecuali ada yang mensponsori kita, ada yang mau mensupport duitnya gitu loh. Kita itu sponsori. Gak ada masalah. Tapi mungkin kalau misalnya nanti ini ada yang mau sponsori video klipnya Evi, nggak apa-apa ya? Lagunya banyak. Lagunya banyak, oke. Sponsornya aja yang kurang. Apakah sudah sukses atau bagaimana menurutmu sekarang? Kalau masalah sukses sih belum ya. Belum mencapai. Nah ini sekarang targetmu untuk, misalnya nih targetmu untuk 5 tahun ke depan apa sih? Yang pastinya berkarya dong. Target 5 tahun ke depannya. Mempunyai karya, mempunyai single, punya album. Amin. Semoga ya. Semoga nanti, katanya saya dengar-dengar juga Evi mau masuk ke manajemen atau label yang lebih baik ya. Alhamdulillah. Pastinya sih Evi juga berharap dapat manajemen yang betul-betul peduli. Yang memanusiakan manusia ya. Iya, memanusiakan manusia. Bukan karena ada artis ini, jadi si artis yang satunya ini nggak diperduliin. Padahal kalau dipikir sama-sama juga menghasilkan dan sama-sama punya kualitas dan karakter suara gitu loh. Jadi yaitu yang sih berharap mudah-mudahan dapat manajemen yang bisa memberikan wadah yang lebih lagi gitu kan. Kalau aku sih jujur nggak minta yang terlalu banyak, nggak minta duit banyak, nggak. Kalau aku berkarya. Berkarya otomatis cuannya pun bakalan ikut juga gitu loh. Berkarya. Berarti menurut Evi sekarang itu dia belum merasa sukses ya. Masih artisnya ini masih berproses. Jadi intinya dan ini guys, nah saya juga itu kenapa juga ngefans sedikit sama kamu karena sedikit untuk ngefans sama kami itu karena apa ya? Yang pertama itu Evi orangnya humble. Saya pun waktu kenal dia, waktu mau menikah itu pertama kali jemput dia itu jujur di Sulawesi Tengah di Kota Poso. Saya jemput dia pas mau nyanyi di Kabupaten Morowali. Itu ada acara kampanye kemarin. Saya jemput. Wah, ini orang humble banget. Aku kira semua artis itu sombong dan ternyata dia itu humble banget, humble. Jadi kita ngobrol itu kayak seorang teman. Jadi disitulah muncul lama. Jadi chemistry-nya. Disitulah benih-benih cinta. Chemistry-nya di situ muncul tuh chemistry-nya sehingga kita bisa sampai sekarang sama-sama ya sayang. Walaupun banyak kemarin pertikaian, perombakan, perairan yang ada kemarin. Menimpa kita, tetapi alhamdulillah saya bicara dulu. Bisa saya bicara dulu? Segini Meme itu udah punya bukan karakter, belum ada karakter sih sebenarnya. Dia udah tapi udah ada sedikit ini nggak sih dia? Kayak aku gitu yang bagus suaranya gitu. Nggak ada, suara bapaknya nggak ada. Kayak aku bagus suaranya gitu. Ada berombak-ombak. Yang pastinya Meme itu udah ada bayangan, dia tuh bisa nyanyi dan pinter, dia cepet banget ngapalin lagu dan paling bikin aku tuh kagum sama anak aku itu
setiap apa yang dia lihat, burung apa, kucing apa, itu dijadiin sebuah lagu. Dan itu benar-benar suatu bakat yang luar biasa menurut aku ya. Ya enggak sih guys, tepuk tangan dong buat Meme ya. Makanya kadang itu buah tidak jauh dari buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Oke. Ya, itulah dia si Meme. Apa enggak sih di masa karirmu ini yang betul-betul kamu mau apa namanya karirmu ini mau pengen sudahlah berhenti lu jadi artis lah, berhentilah ini aku jadi artis, ada nggak sih? Karena banyak bulian dari netizen ya, karena kan banyak gini, ada nggak sih? Dulu ya pernah ya sempat capek gitu loh, sempat capek, pengen berhenti, pengen pulang kampung, pengen apa ya, karena ternyata menjadi seorang public figure atau artis itu tuh nggak seenak apa gampang yang orang lihat di yang orang lihat televisi ya. Itu benar-benar apa ya, berat banget sih perjuangannya gitu loh. Udah dicaci maki, dibully. Tapi sekarang enak loh kalau sudah orang nyaci maki begitu sisa di capture ambil. Dulu nggak ada ya? Iya, kalau dulu mah nggak ada. Dulu mah nggak ada sistem ini lapor, dikit-dikit lapor. Sekarang udah ada ya. Sekarang kan iya, ada pencemaran nama baik gitu-gitu ya. Tapi aku jujur, aku sendiri juga kalaupun ada yang kayak gitu, paling aku nggak ngelaporin sih, paling negor, ngasih tahu. Tapi kalau emang udah kelewatan banget dan kalau ngeganggu Evi sih, ngebully Evi sih nggak ada masalah ya. Tapi kalau udah menyangkut masalah anak atau apa, anak kita terutama, wah udah itu orang tua gitu-gitu ya. Ya karena semua orang tua pasti bakalan membela anaknya, karena anak itu nggak tahu apa-apa. Anak itu lahir di dunia pengen main, apalagi kayak anak aku seumuran Meme itu kan masih pengen main, dia nggak tahu apa-apa. Tapi kalau kamu ngebully saya, ngebully ayahnya, nggak apa-apa ya. Tapi maksudnya ngebulinya itu wajar-wajar ya. Masih bisa ditoleransi ya, oke. Tapi kalau sudah parah banget ya mungkin kita bakal ngambil tindakan juga gitu loh, karena ya sekarang udah parah ya. Kan kadang gini yang ada yang ngomong kayak gini, lah emang risikonya artis kan kalau nggak apa, ada yang nggak bagus atau apa ya kita ngasih masukan bla bla, tapi bukan kayak gitu masukannya tuh ya memperbaiki. Tapi ini memberi masukannya tuh bukan memperbaiki, bikin drop karena udah bawa fisik lah. Ya itu itu guys, hal yang maksudnya nggak boleh diomongin. Yang ada bilang apa namanya, kandang binatang, kembung binatang, semua bla 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 ya lah. Di bawah semua neneknya binatang apa semua lah ya. Kami kampungnya itu nenek. Nah harusnya kan kalau emang si artis punya salah, punya ini itu dikasih nasihat. Nah terkecuali mungkin artisnya udah nggak mau dengerin, nggak mau menerima nasihat itu, udahlah berarti emang artisnya yang nggak tahu diri gitu loh, bahwa si fansnya itu sayang sama si artis ini. Nah itulah jadi perjalanannya Evi itu ya seperti yang saya bilang tadi, tidak segampang apa yang kalian pikirkan. Perjalanan seorang artis jadi artis itu nggak langsung banyak duit, nggak langsung ini, tapi berproses bagaimana caranya mendapat uang, bagaimana caranya begini, bagaimana caranya berpartner. Bukan begitu seperti Evi begitu? Iya begitulah. Nah seperti itulah. Jadi ya itulah guys ya. Tepuk tangan dulu dengan suaranya Evi Masamba yang luar biasa ya. Luar biasa ya. Semoga kita doakan Evi, semoga nanti di tahun ini karyanya banyak yang apa namanya, yang melimpah, rezekinya melimpah, oke? Ya, tonton terus di video kita, jangan lupa subscribe dan apa namanya, komen, like di channel, di like di channel Evi Masamba. Ya. Dadah. Saya promosikan nih, jangan lupa pilih coblos saya. Ngul apa? Mencalonkan? Tidak sih juga. Kamu mau saingi bupati yang di sana? Tidak sih juga saya. Jangan dinyinyirin loh kamu nanti. Dijijirin loh kamu nanti. Intinya adalah subscribe channel saya. Oke. Jangan lupa like, comment. Bagaimana kalau bahasa Inggrisnya? See you next time. Bye-bye. Bagaimana? Kalau penutupnya saya itu begini. Bye-bye begini. Oke. Saya tidak. Bagaimana?
Oh gini, oke. kalau Oh, gitu oh ya. ya, ikutin Oke, dong, ikutin dong. begini ya. Begini. Satu, dua, tiga. Begini. Bye bye. Oke, sip.